warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Brenda Firanda Pamungkas. Dan saya Dahlia Anugrah Cahya. Kami dari Dari kelas kelas 10 MP1. Saya absen 9. Dan saya absen 13. Sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen perkantoran. Manajemen perkantoran didefinisikan sebagai proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi aktivitas kantor dalam mewujudkan kantor sebagai penyediaan layanan masyarakat, informasi, dan komunikasi untuk membantu pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian layanan bisnis. Proses pemberian layanan kepada pelanggan atau konsumen, baik yang bersifat materi maupun non-materi untuk kepuasan pelanggan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asas-asas manajemen perkantoran. Yang pertama, asas sentralisasi. Yang kedua, asas desentralisasi. Yang ketiga, asas dekontralisasi. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang jenis layanan bisnis. Yang pertama yaitu ada layanan pelanggan bisnis. Yang kedua, layanan pelanggan melalui email. Yang ketiga, layanan pelanggan melalui live chat. Yang keempat, layanan self service. Yang kelima, layanan pelanggan melalui komunitas. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang proses bisnis perkantoran dan layanan bisnis. Suatu rangkaian aktivitas yang saling terhubung untuk mencapai tujuan organisasi dan juga menjelaskan definisi manajemen perkantoran dan layanan bisnis secara umum. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi manajemen. Yang pertama yaitu perencanaan, kedua pengorganisasian, ketiga pelaksanaan, dan yang keempat pengendalian. Yang kelima di sini saya akan menjelaskan tentang pelayanan prima, yaitu untuk membuat pelanggan merasa penting serta memberikan layanan dengan cepat, sopan, dan memuaskan, mengutamakan kualitas interaksi, senyum, salam, serta perhatian secara personal. Yang keempat, di sini saya akan membacakan tentang layanan pelanggan. Fokus pada interaksi aktif antara penyeda layanan dan pelanggan. Standar perilaku profesional, penampilan, dan komunikasi yang efektif menjadi bagian penting. Dan di situ saya sudah menjelaskan tentang manajemen dan layanan bisnis. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Pengertian manajemen perkantoran. Manajemen perkantoran didefinisikan sebagai proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi aktivitas kantor dalam mewujudkan kantor sebagai penyediaan layanan masyarakat, informasi, dan komunikasi untuk membantu pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Kedua, pengertian layanan bisnis. Layanan bisnis adalah proses pemberian layanan kepada pelanggan atau konsumen, baik yang bersifat materi maupun non-materi untuk kepuasan pelanggan. Ketiga, asas-asas manajemen perkantoran. 1. Asas sentralisasi. 2. Asas desentralisasi. 3. Asas dekonsentrasi. 4. Jenis layanan bisnis. 1. Layanan pelanggan bisnis. 2. Layanan pelanggan melalui email. 3. Layanan pelanggan melalui live chat. 4. Layanan self service. 5. Layanan pelanggan melalui komunitas. Kelima, proses bisnis perkantoran dan layanan bisnis. Suatu rangkaian aktivitas yang saling terhubung untuk mencapai tujuan organisasi dan juga menjelaskan definisi manajemen perkantoran dan layanan bisnis secara umum. 6. Fungsi manajemen dalam kantor terdiri dari perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pelaksanaan atau accounting, dan pengendalian. Tujuan agar operasional kantor berjalan efektif dan efisien dan sesuai dengan standar dunia kerja. Fungsi manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Fungsi dari MPLB meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian sarana.
dan pesanan dalam bisnis serta meningkatkan produktivitas, efisien, dan kondisi kerja di dalam pandemi. Sekian dari saya. Itu dia pengertian singkat dari manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Apabila salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih dan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.